Pertama-tama saya mau mengingatkan Profesor Denny. Dia kan sudah S3, jangan-jangan jadi S-teler. Pada waktu saya mulai mengajar tahun 59, Ruhut Pohan mungkin belum lahir, termasuk Denny ini. Ini kan anak-anak ingusan kemarin. Saya mau mengatakan kepada Profesor Denny, jangan bikin afleidingsmanoeuvre. Afleidingsmanoeuvre itu ialah mengalihkan perhatian. Dari zaman Pak Harto, masuk keluar penjara itu sudah biasa. Mana itu menteri yang dulu saya pernah kritik itu? Sudah tidak ada lagi itu orang. Jadi saya mau mengatakan kepada semua, jangan suka pakai nama Tuhan, pakai nama Allah, pakai nama segala macam itu. Ya. Ada pepatah, maaf aja saya terpaksa pakai pepatah bahasa asing. Al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Meskipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya. Bisa tahun ini, bisa tahun 2014 atau sesudah itu, nanti kita lihat. Orang-orang seperti Benny Karman ini yang ngomongnya itu saya lihat di televisi itu, dia dengan Ruhut itu mendampingi Nasaruddin. Saya kan ikut dari dulu ngomongnya itu. Ini orang-orang ini tidak punya rasa malu. Rai gede. Nah, orang-orang ini yang tadi ngomong tuh mulutnya bau. Coba sekali-sekali Anda cium mulutmu itu, kalau tidak bau baru Anda bicara jujur. Kalau bau itu berarti tidak jujur. Terlalu banyak makan uang haram. Pak Karni, ada dua ahli hukum kebetulan dari Belanda, termasuk saya mau kritik seorang S-teler juga, profesor, beberapa waktu yang lalu bicara di TV One tentang masalah tabrakan. Ya toh, ini polisi ini kan sudah rusak. Ya. Dua orang itu, yang satu Profesor Dr. Leo Polak dengan disertasinya setebal begini, dan yang satu tuh Herman Bianchi, seorang ahli kriminologi. Mereka menulis begini singkatnya, strafrecht is een slecht recht. Hukum pidana itu adalah hukum yang jelek. Nah, bayangkan hukum yang jelek ini kalau dipegang oleh orang yang tidak bermoral, rusaklah hukum ini. Termasuk para pengacara juga yang menyalahgunakan kepandaian mereka. Ya. Jadi bukan bulat, Pak. Dari tadi tuh saya tidak tahan bau busuk. Profesor, coba sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Sebutkan satu kebohongan yang telah kami katakan. Saya bertanya kepada Anda sebagai jangan profesor. Debat saya sudah katakan pada Pak Karni, saya tidak mau debat dengan para politisi atau para politikus. Ya, berarti Anda menyebarkan kebohongan. Bukan malam ini, sejak semula. Saya kan kenal dia kan debat dengan itu, dalam itu waktu di masa-masa yang lalu itu, yang menulis buku itu tentang Gurita Cikeas itu. George. Iya. Ya toh. Anda belajar lagi lah, baru debat dengan saya. Pak Karni, ada ungkapan hoogmoed komt voor de val. Kesombongan itu berarti kejatuhan sudah dekat. Ya. Saya pikir terpaksa saya harus kemukakan mengenai masalah polisi ini, karena tadi saya dengar itu ya. Polisi ini sebetulnya tidak melindungi rakyat, malahan pagar makan tanaman. Contoh di Pamekasan, itu rumah milik seseorang
Bertahun-tahun lamanya polisi tidak mau mengembalikan, meskipun Mahkamah Agung sudah memberi putusan Enkrachtpanggeweisde, putusan mengikat. Di Medan, polisi seperti pagar makan tanaman, mengantar orang untuk mengusir si pemilik rumah. Saya berharap dua ungkapan ini didengar oleh Kapolri, ya toh, supaya, atau kalau dia mau dengar, gunting kumisnya dulu, kasih baik-baik. Begini Pak, ini sudah pukul 11, ya toh. Saudara Ruhut kan masih ingat, dia pernah bilang itu saya, tapi sudah pikun, nanti saya kirim ambulans. Ayo, betul apa enggak? Nah, lalu orang tanya kepada saya tapi jawabnya apa? Saya bilang tidak perlulah, orang seperti Ruhut itu kalau saya jawab, harga diri saya jatuh. Tetapi karena didesak, termasuk harga diri saya juga jatuh kalau ini nantang saya. Si Pohan ini orang Batak kan, begitu kan. Saya hanya mau mengatakan kepada mereka, the twee praten als een kip zonder kop. Keduanya itu bicara seperti ayam tanpa kepala. Terima kasih.